Pernah kepikiran gak sih, kitab suci itu sebenarnya sumber penindasan perempuan atau malah justru kunci pembebasannya? Wah, ini pertanyaan yang sensitif dan sering banget bikin orang terbelah. Di satu sisi, banyak yang melihatnya sebagai pembenaran sistem patriarki. Tapi di sisi lain, banyak juga yang percaya kalau justru di sanalah jawaban untuk keadilan sejati berada. Nah, hari ini kita akan coba bedah kerumitan ini bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Apa benar kitab suci itu biang keladi dari patriarki? Pertanyaan ini udah jadi perdebatan puluhan tahun loh. Dan sedikit bocoran ya, jawabannya tuh nggak sesimpel itu. Daripada kita pusing cari satu jawaban tunggal, gimana kalau kita coba lihat masalah ini dari 3 sudut pandang yang berbeda? Kita bakal pakai kacamata dari 3 pemikir feminis hebat dari 3 tradisi agama Ibrahimik. Kenalan dulu yuk sama pemandu kita hari ini. Ada Rosemary Redford Ruther, Asma Barlas, dan Miriam Peskovitz. Masing-masing dari mereka nawarin lensa yang unik banget. Ruther ngajak kita untuk melihat teks suci itu ibarat medan perang ideologi. Barlas, dia bakal menyoroti kacamata patriarkal yang selama ini kita pakai buat membaca. Dan Peskovitz, wah, dia menggali lebih dalam lagi. Sebenarnya siapa sih yang nulis semua cerita ini dari awal? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk ke lapisan pertama. Rosemary Redford Ruther dan analisisnya terhadap Alkitab dalam tradisi Kristen. Menurut Ruther, masalahnya itu rumit karena akarnya ada di dalam teks itu sendiri. Pertama-tama, Ruther ngajak kita buat paham dulu apa itu patriarki. Ini bukan cuma soal siapa yang jadi presiden atau kepala keluarga ya. Ini juga soal teologi. Coba deh pikirin, kalau Tuhan itu terus-terusan digambarkan sebagai Bapa, Tuan, atau Raja, gambaran kita tentang yang ilahi jadi maskulin banget kan? Nah, secara nggak sadar, ini seolah-olah menempatkan laki-laki selangkah lebih dekat sama Tuhan, sementara perempuan jadi nomor 2. Nah, ini nih argumen kunci dari Ruther. Dan ini menarik banget. Dia bilang, Alkitab itu bukan buku yang punya satu suara tunggal. Di dalamnya ada 2 arus besar yang saling bertarung. Ada tradisi pembebasan yang ngomongin soal keadilan, kesetaraan, dan pembelaan buat kaum yang lemah. Tapi di saat yang bersamaan, ada juga tradisi patriarkal yang justru dipakai untuk membenarkan dominasi laki-laki. Keduanya ada dalam satu kitab yang sama. Jadi kitab itu sendiri ibarat arena perebutan makna. Terus, kalau ada 2 tradisi yang saling bertentangan gitu, kita harus ikut yang mana? Nah, disinilah Ruther ngasih kompas yang paling kuat. Keadilan. Prinsipnya simpel tapi radikal banget. Kalau ada satu ajaran atau tafsir, sekalipun udah jadi tradisi turun-temurun, tapi ternyata hasilnya adalah penindasan, maka ajaran itu harus digugat. Pengalaman nyata perempuan yang merasakan ketidakadilan, itulah yang jadi tolok ukur utamanya. Dari Ruther yang melihat masalah ada di dalam teks, sekarang kita geser bareng Asma Barlas. Barlas ngajak kita buat mindahin fokus. Jangan-jangan masalahnya bukan di teksnya, tapi di mata kita yang membaca. Argumen Barlas ini to the point sekaligus radikal. Menurut dia, Al-Quran itu sendiri sebagai wahyu pada dasarnya anti-patriarki. Loh, terus tafsiran yang menindas itu datang dari mana? Nah, menurutnya masalahnya ada di kacamata yang kita pakai buat membaca. Selama ratusan tahun, Al-Quran itu hampir secara eksklusif dibaca dan ditafsirkan oleh laki-laki yang hidup di tengah budaya patriarkal. Jadi, yang keliru itu bukan wahyunya, tapi produk penafsiran manusianya. Disinilah Barlas menarik garis pemisah yang tebel banget. Di satu sisi, ada Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan. Ini mutlak. Di sisi lain, ada tafsir, yaitu semua tradisi penafsiran yang dibuat oleh manusia. Ini sifatnya historis dan sangat mungkin keliru. Kesalahan fatal kita, kata Barlas, adalah saat kita mencampur adukan keduanya. Kalau mau membebaskan pesan Al-Quran, kita harus berani memisahkannya dari tradisi tafsir yang terikat sama budaya zamannya. Nah, ini mungkin argumen teologis Barlas yang paling menusuk. Dia menyebut patriarki sebagai syirik sosial. Loh, kok bisa? Gini logikanya. Inti dari ajaran Islam itu kan tauhid. Keyakinan bahwa kekuasaan mutlak itu cuma milik Tuhan. Titik. Nah, sistem patriarki ini justru memberikan kekuasaan yang sifatnya absolut kepada laki-laki. Entah itu ayah atau suami terhadap perempuan. Ini sama aja dengan menyekutukan Tuhan dengan manusia, memberikan hak yang cuma milik Tuhan kepada makhluknya. Ini udah pelanggaran teologis yang fundamental banget. Jadi, apa dong solusinya menurut Barlas? Dia menawarkan metode yang disebut unreading atau membongkar bacaan. Ini bukan artinya kita berhenti membaca ya, tapi membaca ulang dengan cara yang sama sekali baru. Caranya ada 3.
Pertama, biarkan satu ayat Al-Quran menafsirkan ayat yang lain. Baca secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Kedua, jangan pernah anggap tafsir buatan manusia itu final apalagi suci. Dan yang paling penting, ketiga, selalu gunakan prinsip keadilan dan tauhid sebagai saringan utama kita dalam membaca. Oke, kita udah bahas masalah di dalam teks bareng Ruther dan masalah kacamata penafsir bareng Barles. Sekarang, Miriam Peskowitz ngajak kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, ke fondasinya. Siapa sih sebenarnya yang punya kuasa buat nulis sejarah agama? Fokus Peskowitz ini ada di tradisi Yahudi. Dan dia bilang gini, patriarki itu bukan cuma soal apa yang tertulis, tapi soal siapa yang megang pulpen. Sejarah agama, dari Taurat sampai Talmud, hampir seluruhnya itu cerita yang ditulis oleh laki-laki, dari sudut pandang laki-laki dan buat kepentingan laki-laki. Ini bukan sekedar bias, ini adalah sebuah sistem produksi pengetahuan. Dan ini membawa kita ke konsep kuncinya, ketiadaan yang terstruktur. Coba deh pikirin, kenapa ya kok kayaknya sedikit banget cerita tentang perempuan dalam catatan sejarah agama? Menurut Peskowitz, ini bukan karena perempuan gak melakukan hal-hal penting, sama sekali bukan. Ketiadaan mereka itu adalah hasil dari sebuah sistem yang secara sengaja dan terstruktur menganggap suara dan pengalaman mereka nggak layak dicatat. Keheningan ini, kata Peskowitz, itu diciptakan, bukan terjadi begitu saja. Lalu gimana cara melawannya? Metode Peskowitz itu ibarat proyek rekonstruksi yang radikal. Kita diajak untuk jadi detektif sejarah. Kita harus mulai mempertanyakan siapa saja yang selama ini kita anggap sebagai otoritas. Kita harus belajar mendengar kesunyian di dalam teks, mencari tahu apa yang sengaja tidak diceritakan. Tujuannya, ya untuk membangun kembali pengalaman perempuan yang udah dihapus dan memindahkan mereka dari yang tadinya cuma catatan kaki sejarah menjadi pusat cerita. Oke, kita udah melihat 3 lensa yang berbeda. Teks, penafsir, dan penulis sejarah. Sekarang, mari kita coba satukan semuanya dan lihat gambaran besarnya kayak apa. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jernih banget. Buat Ruther, masalahnya ada di dalam teks itu sendiri, yang isinya pertarungan. Solusinya, kita harus memilih secara kritis jalan pembebasan. Buat Barlas, masalahnya ada di kacamata penafsir yang patriarkal. Solusinya, bersihkan lensa itu pakai prinsip tauhid. Dan buat Peskowitz, masalahnya lebih fundamental lagi, yaitu produksi sejarah itu sendiri. Solusinya, kita rekonstruksi cerita-cerita yang udah dihilangkan. Poin terpentingnya adalah ini. Jangan lihat ketiga pemikir ini sebagai argumen yang saling bersaing. Ini bukan Ruther versus Barlas versus Peskowitz. Anggap aja mereka lagi ngupas lapisan-lapisan bawang dari masalah yang sama. Untuk benar-benar membongkar patriarki dalam agama, kita nggak bisa cuma milih satu cara. Kita harus mengkritik teksnya, mendekonstruksi tafsirnya, dan menulis ulang sejarahnya. Tiga-tiganya adalah pekerjaan rumah yang harus dilakukan bareng-bareng. Pada akhirnya, ketiga pemikir ini bukan cuma ngasih kita analisis, tapi juga sebuah tanggung jawab. Mereka nunjukin kalau menafsirkan teks suci itu bukan tindakan pasif. Itu adalah sebuah tindakan yang punya kuasa. Kuasa untuk melanggengkan penindasan atau kuasa untuk menciptakan pembebasan. Jadi, pertanyaan yang mereka wariskan untuk kita semua sebenarnya bukan lagi apa makna teks ini, melainkan akan kita jadikan bermakna seperti apa teks ini, dan gimana caranya kita masing-masing bisa menjadi pembaca yang lebih adil